Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Jumpa lagi di channel Ngobrol dan masih biasa nih ada aku yang mau nemenin Mas Ayung. Ya. Oke Mas Ayung, ini langsung aja Mas Ayung udah nggak sabar nih mau cerita apa nih Mas Ayung. Nyapa kawan-kawan dulu Mas Ayung. Oh iya, oke Mas Labib. Mau tanya apa kawan-kawan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, Amin. sehat, dan selalu bahagia tentunya dimanapun dan kapanpun saatnya Mas Labib. Di sini ada kami berdua seperti biasa bakalan ngeselin cerita-cerita horor dan menyeramkan. Meskipun ujung-ujungnya biasanya katanya banyak bercandanya, tapi inilah kami. Iya. Kita berusaha membawakan ngobrol sebaik mungkin ya Bib. Oke. Dan dimanapun tempat, bukan membela diri. Kalau kita ngobrolin serem di depan rumah, di tongkrongan, di mana aja pasti ada sedikit bercandanya. Nah ya biar nggak terlalu serem gitu kan. Apapun itu kita bakalan nyampein seperti apa adanya aja ya Bib. Baiklah, selamat datang juga buat teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah ya Bib ya. Pastinya betah. Insya Allah, ini konon channel yang sangat ditunggu-tunggu di muka bumi pastinya. ini. Baik, ada Mas Labib di sini. Apakah dengan mau cerita gantian apa gimana? Sepertinya kayaknya Mas Ayung dulu yang cerita. Oh baik, aku dulu, nanti aku cerita 5 menit baru situ gitu. Baik, kalau memang begitu seperti biasa ya, ini ada sebuah kisah tentu Bib. Kisah ini belum lama terjadi, cerita ini belum lama terjadi. Jadi kalau teman-teman ngobrol, terus nyimak juga channel Nilas Luhur, di beberapa episode yang lalu Nilas Luhur pernah membawakan atau kita pernah yagiakan apa ya? Iya. Kita pernah ngambil sebuah tema, ada view di sana itu, di sana ada Ronaldo, ada Mas Duyung, Bro Tommy, dan kita mancing-mancingan di sebuah sawah. Iya. Ya, di sebuah sawah bekasnya bawang, itu kan ada parit-paritnya. Di sana alhamdulillah dapat banyak nila. Dan di cerita itu pula kemarin mungkin hampir mau 2 atau 3 bulan yang lalu aku kurang ini ya, ada di tempat kita mancing itu belakangnya jalan nekuk begitu ya, jalan menghubung antar desa, terus adanya di tengah sawah. Itu ada mayat yang dibuang di situ. Oh iya. Ya kan, mayat perempuan hamil seperti itu. Bahkan di saat itu pendapat kami yang kami lihat pernah ada bukan kelas ya, ada kita itu ketemu begitu ya di sana pada saat mancing yang sesi keduanya. Itu posisinya di sana dan akhirnya didoain sama Mas Tommy waktu itu, ya kan. Alhamdulillah setelah itu kita sibuk terus mendekati puasa, ngejar tayang dan segalanya Bib, dan rutinitas lebaran akhirnya ya belum sempat lagi karena memang itu sekedar hiburan kayak gitu untuk kesana. Tapi belakangan ada beberapa teman yang kita kenal itu kan ngomong memang malam hari gitu ya, kita ngumpul ada Bro Tommy, ada Mas Tuying juga, dia ngejakin, kita kan udah lama nggak mancing di sana kayak gitu. Kalau misalnya perhitungannya nih, estimasinya bawang itu idealnya panen itu sekitar 55 hari. Bawang merah itu panen 55 hari. Kalau misalnya dulu kita mancing bawang itu mau baru dipanen dan mau digarap lagi, kemudian ditanamin ya mungkin butuh 60 harian. Kurang lebihnya 2 bulanan itu ya. Iya, 2 bulanan. Itu kita kalau mancing pada saat itu bawang-bawangnya baru tukul gitu mencingis gitu ya, baru-baru tumbuh itu kurang enak sama yang punya bawang, yang garap bawang. Nah ini kalau perhitungannya ini bawang udah panen loh, asli pasti udah panen, ikan di situ ngumpul lagi. Berarti yang kemarin-kemarin nggak kena pancing, ini makin gede-gede. Banyak lah ya. Ayo mancing sono, yuk mancing sono. Gitu teman-teman pada ngajakin. Ya ada 2 orang itu, ada Bro Andi juga. Padahal di situ ada Bro Wandu, cuman Bro Wandu kan nggak suka mancing, dia sukanya nonton sambil ngudut gitu. Nah ini akhirnya aku bilang, aku pengen banget sebenarnya, cuman apa ya, banyak hal yang nggak bisa ditinggalin. Terus ini lagi sakit gigi, aku bilang kayak gitu. Iya bener Bib, serius lagi sakit gigi. Akhirnya ya kalau mau mancing aja gitu kan. Ya wis, aku besok berangkat gitu ya. Dia berangkat mancing lah 2 orang tersebut.
ya sebut saja namanya tadi Andi, satunya Rizky. Itu udah umuran adekku, ada juga sepantaran begitu ya. Mereka mancing, kemudian seperti biasanya rutinitas malam gitu ya bagi kami. Setelah paginya lelah bekerja, itu malamnya biasanya rehat, tongkrong di Ranggun Gondorwo, kalau enggak di tempatnya Bro Tuying kita sekedar rehat sambil ngobrol-ngobrol, kadang-kadang yang bercandaan begitu. Ini kok manusia, ini yang dua itu, jadi Rizky sama Andi itu nggak kelihatan. Kemana sih, belum pulang apa? Enggak, maksudnya malam hari itu kan udah jam 9:30 kita ngumpul kan udah jam segituan. Jam 9:30 kok orang ini berdua nggak kelihatan, apa kelelahan mancing atau gimana kayak gitu kan. Karena aku fokus yang lain nggak ngedetek sama sekali. Cuman beberapa teman, kalau Bro Tommy kan lebih diem ya. Kalau Toying itu dia cuma nyengir kayak gitu. Nah memang cengar-cengar ya nggak apa-apa kalau mau main gaple apa remian, nah buat isi waktu ayo itu, nggak usah mikirin mereka. Memang kenapa kita juga tahu ceritanya, kata dia begitu. Kita juga tahu ceritanya. Wah pasti hubungannya sama yang gak enak nih. Tapi enggak, orang buktinya nih dia ngirimin di WA begitu ya, statusnya dapat ikan cair emang gede-gede sama ikan gabus. Ya wis, oh berarti seneng ya. Aturan kita ikutin. Lu aja yang kemarin gak mau ikut, sekarang aja ngomong kayak gitu. Pas udah Bib, akhirnya malam itu kita selesai ngobrol-ngobrol, balik ke rumah masing-masing, tidur ya. Itu pagi harinya aku melihat salah satu dari mereka. Si Andi apa sih? Si Andi. Aku melihat Andi itu mukanya bener-bener angel banget. Muka angel itu kayak gimana ya? Jadi kayak orang lesu kurang tidur tapi lagi nahan sakit begitu lebih. Dia itu termasuk orang yang nggak biasa bangun pagi-pagi banget. Tapi saat itu aku ngantar saudara, ngantar ini ke pasar kan, lihat si Andi itu, bocah kok kayaknya kacau banget kayak gitu loh. Kalau dilihat bukan bangun tidur, tapi kayak orang lagi nahan sakit, lagi enak badan kayak gitu kan. Tapi motak sapa, dia emang udah tak sapa sih. Itu jalan cuman nyebrangnya cuman sedikit banget, orang jalan gak gede terus ini jembatan. Emang kenapa kayak gitu kan? Tapi dia nggak nengok, nggak apa, dia bener-bener kayak jalannya nggak tahu, nggak ngelihat apa gimana? Ya sebenarnya sih kalau normalnya harusnya ngeliat, orang dia itu dari jembatan, aku di seberang terus belok ke arah kiri, dia jalan kaki, harusnya kan lihat. Tapi kayak tatapannya kosong itu lebih. Di luar ada ini tetangga. Ya, kedengeran dari sini ya, sorry kawan-kawan ya. Macam-macam itu kusen kayaknya sih. Terus akhirnya aku ngomong gini, bocah kok aneh gitu ya, temen ini kok satu aneh. Biasanya dia yang paling rame, paling enakan bocahnya kan. Terus kok nggak nyapa aku, tak sapa diem aja. Tapi pandangannya kok kayaknya kosong begitu. Terus jalannya kok ada dia itu kayak kayak nahan sakit gitu. Kayak jalan susah lah gitu ya. Akhirnya mau tak udak ya, mau tak tuntutin dia mau jalan ke arah mana, yang jelas mau ke pasar juga, ke kerumunan begitu. Tapi enggak, wis tak tungguin aja, orang aku di motor kan. Tapi lama-lama, makin lama tambah lama banget, itu nggak pernah muncul. Apa jangan-jangan nggak ke pasar tapi jalan ngidul ke sana, itu kan pas di jalan ya pasarnya kan. Jadi ya wis lah, nanti malam siapa tahu ada informasi yang bisa aku cari sama teman-teman. Malam harinya kembali kami itu ketemuan sama teman-teman. Di situ ada Andi, dan juga tadi ya ada Rizky datang ke sana. Malah dia datang lebih awal. Kalau biasanya hari-hari biasa itu Rizky sama Andi itu paling carry, paling terakhir. Kadang-kadang jam 11, jam 12 baru datang gitu lah. Itu datang lebih awal. Sepertinya Bro Tuying lagi serius gitu sama mereka, dan nggak ada, mereka itu ngobrol kayaknya benar-benar serius lah kayak gitu. Akhirnya datang ke sana, terus ini nih gara-gara ini aku langsung digituin. Gara-gara apa, aku nggak tahu apa digara-garain, emang apa? Situ nggak mau ikut sih, jadi nggak ada yang ngontrol, katanya. Ngontrol apaan? Mana aku tahu, orang aku ngontrol diri sendiri, ngontrol gigi aja susah, aku bilang ya. Diobatin ini udah sembuh, tapi nanti ngantuk banget, nanti kumat lagi gitu kan. Akhirnya enggak, sebenarnya ada cerita apa. Itu kemarin mereka itu mancing, bener-bener di tempat kita mancing.
yang dulu itu. Iya. Oh, yang ada jambunya. Iya, yang ada jambunya lah di situ kan. Tahu sendiri kalau misalnya yang golongan yang beginian itu banyak kayak gitu. Terus satu lagi mereka itu digangguin sosok begitu loh. Tapi mereka nggak ngeh waktu itu loh kalau mereka itu lagi di sesuatu kan nama mereka loh. Jadi cuman jeruannya dalamnya yang rasain gitu loh. Jadi seolah-olah di sana itu merasa kayak diinjak-injak gitu loh tempatnya, dijajah lah. Padahal memang mancing nggak ngapa-ngapain, cuman energinya bentur atau gimana itu pada nggak terima. Jadi, lah kamu yang ngerasain apa, Di? Nggak tahu, aku mancing di sana semangat banget. Orang ada mancing orang lain lah, orang desa di situ ya, orang sedesa itu kali ya. Dia mancing duluan, tak tanyain, lumayan mas, udah dapat itu sebesar ini ya. Sekepek lumayan gitu kan. Udah mas mancing aja, aku mancing semangat, baru narik satu ikan gabus sama ikan mujair. Terus tahu-taunya rasanya kayak badanku sakit semua, terus ngelos nggak jelas gitu loh. Kayak aku nggak di situ. Rizky gimana? Rizky apalagi dia diem aja kayak gitu kan. Tahu-taunya makin lama makin main tuh mancingnya ternyata mereka pagi, makin siang makin beduk itu mereka kayak merasakan juga ada banyak yang datang, terus ada melihat sosok itu yang selalu geser-geser tapi di belakang, tepatnya di bawah pohon jambu, Itu siang hari loh, siang hari mungkin jam-jam mau beduk begitu, jam 11. Akhirnya mereka bawa anak kecil, ponakannya juga. Yuk, daripada makin gak enak, kita udah dapat ikan, mendingan kita Sorry pulang. Kang Roman nih, dari luar kedengaran banget ya. Ya gak apa-apa, Bib. Lanjut, akhirnya mereka memutuskan untuk pulang. Nah, setelah pulang itu bikin status WA kan. Sempat aku juga telepon. Waktu itu aku telepon, "Widih, dapat gede-gede itu dapat di mana? Tempat yang kemarin kacau. Cuman kayak gitu doang. Kacau apaan?" Ya enggak apa-apa katanya, enggak apa-apa. Tapi malamnya kan enggak datang, jadi penasaran kan. Akhirnya pulanglah mereka dari tempat tersebut. Ternyata mereka langsung ngubungin Bro Tuyeng. Gitu loh. Makanya Bro Tuyeng udah tahu duluan. Akhirnya udah malam harinya mereka tuh merasakan hal-hal yang di luar pikiran mereka lah ya. Jadi di sana itu kayak diulang kembali loh. Mereka tidur malam tidur ya. Tuh rasa lelah, badannya nggak enak banget, sakit, dua-duanya hampir persis. Terus tapi nggak bisa tidur. Si Andi sama Kiki. Iya, nggak bisa tidur, lemas, badannya pada sakit semua. Itu mereka antara, saya bilang, kalian tidur apa enggak tidur atau terjaga lah, pokoknya diantara itu. Pokoknya aku badan pada sakit semua. Tahu-taunya pas ini kayak ngeliat gitu, kami lagi ada di tempat yang sama itu, tempat yang mancing, tempat mancing itu loh, Bib. Ada di pohon jambu. Di sana kita mancing, memang dapat ikan, tapi memang banyak orang di situ. Sama-sama mancing, Bib. Nah, kalau misalnya lagi kejadian aslinya bukan mimpi itu loh ya. Kalian lihatnya berapa orang? Cuma satu orang mancing. Tapi di situ banyak orang. Cuman anehnya semua yang mancing itu, jadi bawang itu, semayan bawang itu kan manjang, terus nanti ada parit manjang begitu ya. Setiap lubang parit itu ada yang mancingin, seberangnya juga ada yang mancingin, tapi semua nggak ada yang nengok ke arah mereka. Jadi fokusnya ke situ dan menyerong. Jadi kalau aku dari sini posisinya di tempatnya Bro Labib, tapi kamu ngadepnya ke sana gitu. Dan aneh, semua bajunya hitam semua. Aneh lah. Bajunya hitam semua, mereka juga yang mancing. Terus aku kan agak bercanda juga. Mereka dapat apa enggak? Nggak tahu, kayaknya megang joran, tapi ya aku nggak fokus. Namanya juga itu di alam sana ya, aku mungkin mimpi atau enggak, itu rame, nggak kayak lagi kejadian aslinya. Jadi mereka itu tetap udah nongkrong posisinya, terus ngadepin parit. Kayak Andi dan juga Rizky kan pakainya joran yang pendek karena memang jangkauannya dekat. Mereka juga kayaknya sama lagi megangin itu. Tapi kita mancing seneng sama si Andi sama si Rizky mancing dapat, tapi malah banyak kan dapat yang asli itu, malah kayak dapat satu diulang-ulang itu kayak dapat itu lagi.
posisinya dapetnya Iya. seperti itu lagi. Yang namanya di mimpi ya apa bukan itu nggak tahu lah, pokoknya nggak jelas. Tak taunya tak perhatiin, lama-lama aku nanya, itu kan yang cerita Andi. Aku ngomong sama Rizky, itu mereka sebenarnya lagi ngapain sih, mancing apa enggak kayak gitu. Terus di sananya enggak siang hari, bukan. Ya, kayak sore-sore gitu ya. Iya, kalau mereka mancing kan pagi. Kalau itu kelihatannya mereka itu ngerasain di sore-sore kayak jam 5. Iya, kayak gitu. menjelang maghrib lah ya. Menjelang maghrib, jadi matahari nggak nyengat sama sekali, adem, gelap, lebih ke gelap begitu. Kalau ini kalau di fitur tungsten lah kayak gitu. Nah ini mereka lagi ngapain ya? Nggak tahu pada ngapain sih, mancing mungkin ya. Mancing kok nggak bawa ember, nggak bawa ember buat naruh ikan, kalau nggak buat umpan, kalau nggak wadah ikannya nggak ada yang dicemplungin. Pasti astagfirullahaladzim, kok mereka berdua di situ itu di mimpi itu kayak komunikasi kayak gitu, kok mereka ini ya nggak ngapa-ngapain, nggak mancing sebenarnya lebih. Ngapain sih? Tapi nongkrong doang kesana kayak gitu ya masih curiga sih antara mancing apa enggak. Tapi mereka kayak kok jongkok aja gitu. yang bikin keder sama si Andi sama Rizky, bajunya sama semua. Bajunya sama semua, hitam itu mereka memperhatikan di depan mereka ke sana. Jadi mereka yang paling pojok itu berapa parit itu milik mereka lah, wahananya mereka bermancing. Kesananya itu semua berbaris di depan itu semua nunduk. Akhirnya kayaknya mereka itu kok sama semua sih, bajunya sama semua. Iya ya, kamu tanyain ya gitu. Nah ini mau nanyain, dipegang lagi sama si Rizky, yang lain kiri kanannya banyak. Ternyata itu bukan di sawah itu aja. Sawah belakangnya masih ada bawang, ada ilalang. Itu settingannya nggak seperti sawah pada waktu siang, benar-benar berbeda, tapi masih sawah. Jadi itu banyak sekali orang-orang lalu lalang, terus banyak orang yang lagi benar-benar di sawah begitu, Bib. Tapi mereka semua kayaknya nggak ada yang ceria ngomongnya. Mukanya pucat semua, nggak ada yang ceria, Bib. Jadi kayak kerja tapi mukanya nggak sedih kayak gitu loh, mukanya sedih. Tapi enak juga, adem kayak gitu loh, kerjanya adem. Akhirnya lama-kelamaan diberani-beraniin. Si Andi itu nepuk salah satu yang duduk satu banjar di depannya itu ya, ditepuk begitu. Pak dapat Pak, digituin karena memang laki-laki sosoknya seperti itulah. Pak dapat Pak, itu nggak ada sautan sama sekali. Cuman diem aja gitu. Cuman diem. Akhirnya kok sombong amat gitu kan ya. Akhirnya satu lagi itu ditepuk lagi, enggak nyaut juga. Hampir ketiga kalinya itu nepuk, Pak dapat apa enggak Pak, kirain sih ini kan ada gangguan pendengaran atau apa. Terus pas nengok, ternyata nengoknya bareng semua, Bib. Yang jujur itu? Jujur semua, yang sebenarnya nengok bareng semua. Jadi kayak dikomandoin nengok ke arah mereka. Itu yang bikin Andi itu di mimpinya itu tuh seolah-olah dia itu benar-benar sangat shock banget. Karena pada saat nengok, itu sosok itu nggak ada muka sama sekali. Jadi cuma hitam gitu. Jadi baju hitam, pala hitam, semuanya hitam semua. Dan nengok sama-sama gini ya? Nengok sama-sama itu benar-benar pada saat nengok yang jauh pun kelihatannya dekat. Jadi dia itu ngerasanya kayak meleset terus kayak hampir jatuh ke parit gitu loh. Langsung hampir jatuh ke parit. Langsung saya itu teriak, Allah Akbar. Itu kayak pindah dimensi, ketemunya ada di belakangnya ini pesawahan tadi di jalan itu tempat ditemukannya mayat itu. Iya. Tempat ditemukan mayat ini loh, yang perempuan. Apa nih Bib? Ini Bib. Oke Mas Yong, lanjut. Ya ini gimana tuh Mas Andi sama si Rizky? Andi itu waktu itu aku nggak ngelihat Rizky lagi. Wong namanya entah mimpi atau bukan ya, yang jelas aku ngalamin bener-bener nyata banget dan aku sangat ya shock ya, takut juga, nggak pernah ngeliat yang kayak gituan. Jangankan yang hitam polos katanya, yang berkelepet doang, bayangan putih aja aku nggak pernah ngeliat kayak gitu kan. Karena aku kayak terpelosok dalam parit tersebut katanya begitu, Bib. Itu langsung tahu-tahu pindah itu di tikungan jalan yang letter S itu. Jalan itu kecil paling ya 3 meteran lah, lebarnya 3 meter atau kurang. Aspalnya memang bagus dan di titik itu ditemukannya
mayat Iya, perempuan perempuan yang- hamil. Mayat perempuan hamil tersebut. Akhirnya apa? Kok di sini ya, tiba-tiba aku di sini. Itu kayak ada yang bener-bener di belakang dia ngadepnya ke pohon jambu, karena di pojokan itu ada pohon jambu. Itu si Rizky mana ya? Dia kayak nyariin Rizky. Ya kan, aku kan bareng sama dia. Si Rizky mana? Itu langsung ada yang megang belakangnya si Andi. Jadi dipegang bini, tangannya bener-bener kalau dibilang halus sih halus, tapi dingin banget. Yang aku rasa itu dingin banget. Nyari siapa gitu. Langsung nyari siapa? Kamu nyari siapa? Loh, kok suaranya perempuan? Aduh, kok bukan Rizky ya? Itu langsung dia di sana tuh takut banget. Ditungguin, kirain si sosok tadi itu dia nggak berani nengok ke belakang, ngertinya nanti kan apa gitu lah ya. Tapi dia nunggu si sosok tadi juga nggak nyamping, nggak memperlihatkan dirinya. Akhirnya dia diberaniin nengok ke belakang. Ternyata ini mah bener apa enggak ya, ngaku lihat itu dia itu sosok perempuan berambut panjang dengan daster, bahasanya dengan daster putih, perutnya gede sambil ngelus-ngelus kayak gini. Tapi dia tadi nanyanya seolah-olah sopan, tapi yang kelihatan sama Andi amarahnya itu gede banget. Dia marah banget pokoknya. Itu marah banget, maksudnya sambil ngelus-ngelus. Ya aku nontonnya susah, ngelus-ngelus si cabang bayi mungkin ya, perutnya udah membesar. Itu konon waktu ditemukan udah 6 bulan, berapa bulan ya? Lupa aku. Yang terus itu perutnya udah gede, tapi dia marah banget sama si Andi. Marah tuh, kamu siapa? Aku yang di sini. Kamu nggak tahu di sini. Kamu nggak tahu kok di sini ya. Aku yang di sini. Loh, aku nggak ngerti apa salah kami gitu kan. Apa salah kami? Kenapa kamu marah-marah? Terus tadi itu siapa? Itu semua kawan-kawanku digituin. Jangan di sini lagi. Kalian jangan di sini lagi. Aku nggak suka. Aku nggak terima digituin sama perempuan tadi. Akhirnya orang serem banget ya. Orang mukanya itu bener-bener pucat, rambutnya kayak nggak dikeramasin nggak apa, hamil kayak gitu loh. Hamil itu aku langsung balik badan. Enggak, aku mau pergi. Si Andi ngomong kayak gitu. Dia jalan ya setengah berhari gitu, itu ngikutin. Tapi jangan kesini, tapi dia kebalik kayak kesini gitu loh. Jangan kesini lagi, tapi ngawe. Itu kan angel banget. Nah itu dia terjaga, bener-bener terjaga. Tapi aku kayaknya nggak tidur, masih duduk, tidurannya juga duduk gitu ya. Nah itu pas melek, sosok itu ada. Ada di mana? Ada pokoknya dia bukan di kamar, di ruang tengah begitu. Seolah-olah sosok itu di luar, tapi dia bisa kayak seolah bisa melihat di balik tembok kayak gitu loh. Yang namanya dalam pengaruh kayak gitu atau apa aja bisa terjadi. Jadi tembok itu dia berwarna oranye, ya apa namanya ya, warna-warna yang kekuningan begitu ya, boro-boro nembus yang di bawah di depan rumah gitu kan. Kalau sosok itu ada dan dia itu marah banget. Aku masih nggak terima sama semua laki-laki kayak gitu. Semua laki-laki aku nggak terima. Kalian semua itu harus bertanggung jawab. Dengan semua nadanya amarahnya yang kayak gitu. Akhirnya ini dia nggak bisa keluar. Dia nunggu sampai si sosok yang di luar seolah-olah udah nggak ada kayak gitu. Akhirnya dia keluar itu hubungin teman-teman. Akhirnya ketemulah sama Rotuin, dan di sana juga udah ada Rizky. Ternyata yang nggak disangka-sangka, Rizky itu mengalami mimpi yang sama, dan dia juga nggak tidur, benar-benar antara tidur dan terjaga, dan mengalami mimpi yang sama. Akhirnya apa? Ya itu lagi-lagi ya, ini bukan masalah kita pengen kelihatan nampak atau gimana buat teman-teman, ada diurusin masalah tersebut. Nah sama kan ini Mas Tuying. Iya, saya kan bukannya kalau misalnya kemarin pada saat mayat ditemukan kan memang kata orang tua juga sebelum berapa hari gitu ya, 7 hari masih ada di sekitar kejadian misalnya dibunuh. Kalau misalnya di rumah masih seputar Lumaying itu lumrah. Sampai waktu itu arwahnya didoain, disempurnakan lah biar tenang sama Mas Tommy kan. Kenapa ada lagi yang dia kok marah-marah? Ya lihat yang bener loh, apakah itu dia apa bukan? Ternyata bukan, Bib.
Oh, Jadi, tipu daya gitu ya. apa? Iya, tipu dayanya bangsa mereka. Sosok yang aslinya. Kalau misalnya orang meninggalkan roh pulang Iya. ke Gusti Allah Ta'ala ya. Tapi kalau misalnya Korin, Sukma itu kan ada perhitungannya lah bahasanya seperti itu. Nah ini ada yang belum sempurna waktu itu udah selesai. Tapi momen peristiwa di mana dia itu dibunuh, mayat dibuang di situ tuh selalu diambil alih oleh bangsa-bangsa itu. Karena ini momen manusia siapapun yang lewat di situ yang tahu kejadiannya pasti akan merasa, oh di sini ada orang dibunuh, nanti jadi setan nih, Ya itu kadang-kadang nggak ada apapun. Kalau kita udah berprasangka di sana nanti ada genderuwo, ya ada beneran. Karena bangsa mereka dengar apa yang kita takutkan. Emang mesti mindsetnya mesti dirubah ya. Iya, itu kita mindsetnya harus dirubah. Akhirnya semua itu diperdayagunakan oleh mereka. Ternyata bukan dari golongan yang ecek-ecek lah. Jadi yang kuat-kuat di situ mengambil amarahnya dulu si perempuan yang waktu dibunuh itu, amarah kekecewanya sama si laki-laki itu, kenapa nggak bertanggung jawab, kok aku malah dimatiin, kekejamannya seperti itu, amarahnya itu diambil, disinergikan sama energi jahat itu. Jadi mungkin sampai saat ini pun bisa mengganggu siapapun orang-orang yang lengah lewat situ lah kayak gitu, dalam kondisi yang nggak stabil ya gitu, termasuk contohnya Andi sama si Rizky. Kebetulan mereka dulu pernah belajar kayak gitu, tapi yang ngambang gitu. Akhirnya kan jadi kayak ada bentrokan energi. Ya akhirnya yang repot Brotuying juga kayak gitu kan. Makanya kemarin aku ngomong gini, yuk mereka kan udah pada dapat ikan gede, kita mancing di situ. Enggak, ngapain? Males aku nih, males. Lo ngapa emang? Itu sebelum cerita ini selesai loh, belum ada penjelasan. Bocah pada gelut-gelutan, aku bilang nanti aja kalau misalnya udah selesai nanti aku kesana jadikan aman kayak gitu. Bercandanya begitu. Males aku bilang gitu. Iya bocah cari masalah aja, kalau misalnya nggak tahu apa-apa ke tempat tempat manapun, tahu atau enggak di situ pernah ada kejadian, yang penting ada sama alam, ada sama lingkungan, kita niat dari Allah Ta'ala, mancing udah selesai. Kok pakai ini serem banget ya, jangan-jangan ada ini, ya udah pas banget katanya seperti itu. Malah datang beneran itu ya. Iya, akhirnya berhasil diselesaikan, alhamdulillah. Tapi ya itu luka-lukanya dari diobatin mereka semua, tapi kan luka dalam. Ya, yang bagian lain dari diri mereka lah. Terus aku ajakin, yuk sono lagi ya, oralah katanya gitu. Ya, kata Mas Andi. iya, lu sono lagi yuk, oralah katanya. Udah nggak apa-apa, oralah kayak gitu, nggak mau. Ya yang kami itu, pendapat kami seperti itu, Bib. Jadi teman-teman misalnya ada yang, aku juga penakut sama Mas Habib nggak penakut. Terus misalnya mau jalan kemana, ada cerita di situ pernah ada kemunculan ini itu, mindset kita dirubah. Kita jangan takut, insya Allah bangsa itu kan ngambil rasa ini kita, kekhawatiran kita dimunculin seperti itu. Misalnya contohnya, kalau di situ ada kayak gitu, terus kita jadi takut, supaya nggak takut, nggak diwedeni gitu ya, nggak dilihatin, harus dikasih apa, dikasih pirampe, beneran dikasih, udah makan beneran kayak gitu kan. Itu biasa aja. Kalau itu ranahnya udah kena apa ya, kena tipu daya juga ya. Betul. Itu rasanya seperti itu yang kita tahu betul. Jadi kalau misalnya horornya sampai horor banget, angel diceritain. Soalnya semuanya Mas Andi aja nggak sadar, si Mas Rizky juga nggak sadar. Melihatnya pada saat kayak gitu, perempuan nggak terima, dan banyak bangsa-bangsa yang hitam semua itu semakin banyak pada saat budak-budak Mas Andi itu. Dan hari kedua malamnya kayak ditutup gitu loh, mereka biar nggak menyaksikan semuanya kayak gitu. Tapi yang kita tahu dimanapun tempat, apalagi itu air campuran gitu loh. Pastinya banyak makhluk juga ya. Iya, itu supaya hati-hati aja di mana tempat. Yang penting lillahi ta'ala, niatnya mau usaha, niatnya mau hobi, ya itu juga usaha juga kan, mancing. Jangan berprasangka ini bakalan begitu. Ya, aku yang seperti hambaku sangkakan seperti itu kan, Bib. Iya. Oke. Itu aja, Bib. Oke, makasih Mas Ayung ceritanya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang baru gabung di channel Ngobor. Terima kasih yang kawan-kawan yang sudah setia mantengin channel Ngobor. Jumpa lagi di Ngobor berikutnya. Tentunya masih
sama Sayung. Iya, oke. Oke, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.